semua. Eh, Alhamdulillah hari ini masih diberi kesehatan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka penyelesaian tugas aksi nyata saya di pendidikan guru penggerak. Jadi mengembangkan aset-aset sekolah yang ada. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah menggulung tikar kebiadaban dan menggelar tikar peradaban, dan alhamdulillah kita rasakan sampai sekarang saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ketua Komite dan Bapak Ibu Guru, dan yang teristimewa Bapak Ibu Wali Siswa yang sempat hadir di ruangan ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara diskusi ini kita mulai, saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan ini. Para Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, segala puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tuhan yang Maha Esa dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa berkumpul bersama, insya Allah sehat, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita masing-masing. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Pagi ini ya kita dapat undangan dari guru tahun penggerak kita, yaitu Pak Kepala, terkait dengan tugas beliau untuk menyelesaikan tugas sebagai guru penggerak. Oleh itu, kehadiran kita sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Namun sebelum saya membuka acara ini, saya sampaikan yang pertama, ya, alhamdulillah ini ada Pak Ketua Komite yang mendampingi saya. Ya, insya Allah setia ya. Ada juga wali siswa yang alhamdulillah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita menunjukkan sekolah terkait dengan tugas guru penggerak. Ya, ini tidak apa Bapak Ibu, mengundang orang tua wali ini, apalagi kalau sedikit bagian ini ditanya-tanya, kamu sudah menunda? Tidak, kan begitu. Nah, ini betul-betul mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya sehingga bisa hadir di tempat ini. Untuk Bapak Ibu Dewan Guru, ini adalah aksi nyata yang harus kita ikuti terkait dengan tugas calon guru penggerak. Karena tidak menutup kemungkinan, ya, kita nanti ada yang masuk ke sana. Siapa tahu setelah Pak Farjan ada yang lagi. Ya, itu kita harapkan. Karena ke depan ini sudah beda dengan tahun-tahun yang lalu. Ini cakep itu kayaknya sudah mulai terkikis ini ya. Saya dengar-dengar ketika tidak cakep, yang penting calon penggerak ada atau guru penggerak ada, boleh jadi kepala sekolah sudah. Jadi ke depan kemungkinan kalau sudah jadi guru penggerak,
itu peluang besar untuk jadi kepala sekolah. Oleh itu saya harapkan teman-teman semua, ya ini tidak untuk kemungkinan ini, karena ini perjalanan sekolah ini tidak, ya kita tidak tahu. Perjalanan karir kita tidak tahu. Ya, saya mau jadi apa ke depan ini kita kan tidak terlalu paham. Tapi ketika sudah digariskan oleh Tuhan bahwa kita itu menjadi diberikan tugas dan jabatan, ya orang dari yang tidak kita sangka-sangka bisa memegang itu. Oleh itu Bapak Ibu siap saja dengan keadaan karena memang zamannya sudah seperti ini. Yang berikutnya ini kalau tidak salah aksi nyata Pak ya, terkait dengan tugas Bapak tentang aset sekolah. Terutama yang dibahas ini kalau tidak salah ini tentang kebersihan. Ya, saya hanya sedikit kepada kita sekalian, khususnya kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Teristimewa kepada wali kelas yang punya status wali kelas dan punya kelas, punya anak di dalam kelas. Sama dengan kita punya rumah. Nah, di dalam rumah itu jelas ada wilayah ekstrateritorial, wilayah rumahnya itu batasnya mana. Pekarangan kita itu batasnya sampai di mana, dan itu menjadi tanggung jawabnya kita. Olehnya itu tidak boleh berpangku tangan ya terkait dengan tugas itu, karena sudah beban yang diberikan kepada kita. Kita wajib tahu batas-batas wilayah kita, termasuk wali kelas harus tahu batas-batas kelas, sehingga tugas dan tanggung jawabnya sebagai kelas bukan hanya mengelola administrasi kelas, tetapi juga kebersihan dan keindahan kelas. Nah, ini Pak Farid ya. Saya tadi pagi sudah mulai gerakan anak-anak mulai marah-marah sedikit. Nyatanya 1 jam juga bersih, ya kan? 1 jam juga bersih. Ya. Kalau wali kelas selalu menyampaikan, nah ini kelasnya kita, kamu kasih bersih, tidak itu tidak bersih. Ya. Coba masalahnya apakah seperti itu? Nanti kamu bahas di dalam diskusi terkait dengan aset ya, yang berkaitan dengan kebersihan kelas, kebersihan lingkungan sekolah. Karena aset itu ya, termasuk apa namanya, harta benda yang dimiliki oleh sekolah yang harus dirawat, termasuk lingkungan sekolah. Perawatannya tentu tentang keindahan dan kebersihan sekolah. Ini yang perlu saya sampaikan kepada kita sekalian. Olehnya itu Pak Farjan dan Pak Komite juga ada yang disampaikan untuk di luar. Ya, saya tidak bisa mendampingi lama ini. Ya, nanti silakan dikembangkan diskusi apa yang harus dibuat. Ya, alhamdulillah kita ada inisiatif, ada intensif ya dari Bosda terkait itu, tugas dan tanggung jawab wali kelas. Piket juga sudah ada. Jadi itulah yang diberikan oleh negara kepada kita, masih ada intensif yang diberikan. Ya, alhamdulillah kita syukuri saja, karena tugas kita sebagai guru di dalamnya ya ada tugas tambahan wali kelas dan piket, dan tugas-tugas tambahan yang lain. Itu seperti itu Bapak Ibu. Itu tidak bisa tidak dipungkiri. Karena itu sudah melekat sebagai tugas kita sebagai dewan guru. Karena di dalam struktur tugas itu, guru selain mengampu pembelajarannya, dia juga punya tugas tambahan. Apakah dia wali kelas atau piket. Demikian yang saya bisa berikan. Mudah-mudahan bisa dikembangkan di forum ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan aksi nyata calon guru penggerak
SMA Negeri 1 Mepangan dalam MIPA Suparjan, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah telah membuka dan sekaligus juga memberikan dukungannya terhadap kegiatan yang program yang saya lakukan. Kemudian supaya tidak berlama-lama, saya membacakan saja apa yang menjadi program saya yang akan dikembangkan terkait dengan kepedulian siswa, meningkatkan kepedulian siswa terhadap kebersihan sekolah. Iya. Ya, jadi di sini landasan saya kenapa mengambil program itu, yang pertama setelah adanya pandemi kemarin sekitar 2 tahun, banyak bergesernya karakter siswa terkait rasa cintanya terhadap lingkungan sekolah, diakibatkan karena siswa hampir 80% atau bahkan 90% itu tidak ke sekolah. Jadi mereka tuh kayak hilang rasa bahwa sekolah itu termasuk rumahnya mereka. Jadi itu sampai di sekolah sini. Dan notabene juga sekolah ini, saya datang pertama kali di sekolah ini, sudah ada mindset, sudah ada paradigma, sudah ada dari teman-teman saya pandangan bahwa sekolah ini sekolah bersih, dan memang begitu yang saya lihat, saya rasakan. Saya pertama datang ke sekolah sini, bagaimana siswanya itu peduli dengan lingkungan tanpa disuruh. Itu yang dulu saya rasakan. Nah, setelah adanya pandemi itu bergeser Bapak Ibu, hilang, bahkan bukan bergeser, bahkan tidak ada. Jadi itu yang coba saya ingin dikembangkan kembali, supaya namanya sekolah kita ini yang dulu itu memang sekolah bersih, sekolah asri, sekolah nyaman, itu kembali lagi. Jadi bukan cuma sekedar nama, tapi betul-betul sekolahnya kita itu seperti itu. Dan memang itu butuh, bukan cuma saya sendiri. Saya berharap, kenapa saya minta Bapak Ibu bisa hadir, supaya bisa kita bicarakan sama-sama apa yang harus kita kembangkan tentang aset sekolah ini, dari orang tua siswa juga, dari guru-guru, dari komite, apa yang harus dikembangkan untuk membangkitkan lagi rasa pedulinya siswa itu terhadap lingkungan. Ya. Karena anak-anak sekarang asal lewat saja, tidak ada dipusing lagi. Pokoknya sampahnya mereka sendiri pun habis makan itu orang nggak pusing. Yang penting taruh aja di situ, di mana tempatnya orang. Kalau yang dulu itu memang walaupun tidak semua, tapi hampir 60-70% siswa itu punya rasa tanggung jawab, bahwa betul-betul ada rasa peduli itu tetap terhadap lingkungan. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya ambil di sini yaitu yang pertama, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Jadi di sini memerdekakan, di sini yang dimaksud kalau kemarin yang dibilang waktu ada seminar tentang hukuman, tentang hadiah itu bisa meningkatkan disiplin. Kalau saya itu tidak setuju, karena hukuman itu bukan untuk meningkatkan disiplin siswa. Hadiah pun juga bukan seperti itu. Nah, yang mau saya bangun di sini rasa kesadaran diri dari siswa, tanggung jawab. Siswa itu punya tanggung jawab. Jadi tanpa harus lagi disuruh, dia sudah tahu kalau ada sampah dia langsung ambil, dia simpan. Minimal dia ambil, dia simpan di tong sampah.
Setidaknya seperti itu. Dan itu sudah saya lakukan walaupun baru sekitar belum sampai 50% Pak, di piket saya hari Selasa. Jadi saya tidak membiarkan kepada yang terlambat saja, tapi semua siswa yang datang silahkan lihat ke arah bawah terus pungut sampah. Istilah saya satu tangan satu sampah. Kalau 100 siswa 100 tangan sudah 100 sampah yang diambil. Itu yang coba saya bangkitkan kembali, dan alhamdulillah walaupun baru presentasinya cuma sedikit, tapi ada progresnya. Siswa itu ketika melihat saya waktu piket, tanpa lagi saya suruh, dia langsung membungkuk terus mengambil sampah. Itu salah satu bahwa nilai itu sudah ada masuk sedikit ke siswa itu. Kemudian terkait dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, ini minta maaf saya bacakan. Yang pertama itu mampu bergotong royong. Kepemimpinan murid memungkinkan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan berkontribusi dalam masyarakat dengan lebih luas. Jadi diharapkan setelah siswa itu selesai dari SMA, dia sudah punya rasa kepedulian terhadap lingkungannya. Apakah nanti itu lebih luas lagi lingkungan rumah, bahkan lingkungan desanya sendiri. Itu yang saya harapkan. Kemudian di sini ada juga beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong mengembangkan berbagai sikap-sikap positif yang merupakan implementasi dari iman, ketakwaan dan keakhlakan mulia. Jadi kebersihan itu kan sebagian dari iman juga, Pak. Kemudian mandiri, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran sendiri. Jadi ada kontrol dari siswa itu sendiri. Kemudian karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan di sini lingkungan sekolah di sini yang saya maksud, yang dapat mengembangkan karakteristik siswa secara positif, arif dan bijaksana. Prakarsa perubahan, menguatkan kepedulian siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah secara positif, arif dan bijaksana melalui program satu tangan satu sampah. Itu yang saya angkat, yaitu satu tangan satu sampah. Jadi ini sebenarnya saya mau translatekan ke bahasa Lauje, karena di sini kan mayoritas suku Lauje di sini. Saya mau translate Tialo ya. Saya mau translatekan ke situ. Saya mau jadikan seperti semboyan di sekolah sini. Saya teringat itu semboyan kalau di Kabupaten Luwu Banggai ada namanya Pinasa. Piana sampah ala, itu bahasanya. Lihat sampah, ambil. Itu bahasa seruan, piana sampah ala. Nah, di Parigi Motong juga ada. Kalau tidak salah, Kutima, Kukusa kalau tidak salah ya. Kutima, pokoknya dia translate ke bahasa daerah. Nah, itu sangat tertarik orang dengan semboyan itu. Di Parigi Motong ada, Kota Palu juga ada. Nah, saya mau di SMA Mempanga ada yang seperti itu. Tapi saya belum dapat untuk translate-nya ke bahasa Tialo ini. Saya belum dapat. Jadi sebentar mungkin ada Bapak Ibu yang mahir dengan bahasa itu bisa diberikan saran. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Jadi saya berharap di sini ada masukan bahkan kritikan dari Bapak Ibu terkait dengan program saya ini di sekolah. Jadi saya harap bisa Bapak Ibu memberikan sumbangsi pikirannya, ya, apakah itu dalam bentuk saran, masukan, kritikan pun tidak ada masalah. Kami siap karena untuk merefleksi, mengevaluasi dari program saya ini. Sekian dari saya. Saya ke Pak Ketua Komite dulu, Pak. Mungkin ada yang bisa disampaikan. Setelah itu baru kita siapa tahu ada dari Bapak Ibu bisa sharing diskusi di sini. Oke, saya persilakan dulu ke Pak Ketua Komite. Para Bapak disilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Puji syukur kita semua haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya pula pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam rangka mengikuti rapat dari salah seorang guru penggerak calon guru penggerak. Salawat dan salam atas pimpinan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga dan para sahabatnya sekalian. Bapak Ibu yang paling khusus para wakil kepala sekolah yang ada yang saya hormati. Sebenarnya saya ini hanya mitra daripada sekolah, mitranya kepala sekolah dan para dewan guru. Jadi persoalan di dalam makanya saya dipanggil untuk tinggalkan ruangan ini. Saya ingin tahu sudah seperti apa kita di dalam ini, sehingga saya minta maaf sama kepala sekolah. Saya mau ikut diskusinya dulu Pak, biar saya tahu sedikit apa isi yang ada di dalam ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sangat tertarik dengan program ini karena memang saya setiap rapat wali siswa, kebetulan juga saya berkecimpung di bidang adat, saya tetap menekankan tentang karakter etika. Saya tekankan mudah-mudahan ada semacam bekal kepada anak kita nanti soal etika ini, mereka ikuti dan bisa merubah lingkungan keluarga, bahwa anak saya dari SMA ini itu akan kelihatan bisa kita bedakan yang tamatan SMA Mepanga dengan tamatan SMA lain, karena dia dibina dan ditempat dengan karakter yang bagus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya di dalam setiap program intinya adalah kerjasama, itu intinya. Olehnya itu saya berharap semoga sekolah ini kita bawa menjadi favorit di masyarakat kita. Dari tahun-tahun yang lalu kita jadi favorit. Saya pengalaman dari beberapa tahun lalu masuk Pak Arka, semua wali siswa dan hampir semua siswa yang calon yang mau masuk di SMA tidak mau masuk di sekolah lain kalau bukan di SMA Mepang. Itu tidak gampang, itu kepercayaan masyarakat, sehingga ada bangunan karena tidak cukup ruang, wali siswa minta bangunkan saja Pak, hitung saja anggarannya, nanti kita kumpul dana. Ada ruang satu di sini yang kita bangun. Itu tidak gampang karena nama itu yang membuktikan kepercayaan masyarakat itu berarti cukup tinggi untuk kita di SMA ini. Olehnya itu saya berharap, ya tadi memang kita dipengaruhi oleh situasi COVID. Memang rata-rata ijazah anak-anak yang lalu itu hadiah saja. Iya, saya anggap itu hadiah. Yang penting dia masih datang di sekolah dan menjawab pertanyaan, sudah dianggap lulus. Nah, tapi karakter belum bisa kita jamin. Ini barangkali saya tertarik ini, mudah-mudahan apa yang menjadi program ini juga insya Allah kita diskusikan, ada kesepahaman kita di dalamnya seperti apa kita bawa sekolah ini insya Allah ke depan. Barangkali ini sementara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua Komite. Saya langsung saja ya ke Bapak Ibu yang ingin memberikan kita diskusi sharing saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apresiasi rekan saya sebagai calon guru penggerak yang mengangkat tema meningkatkan kepedulian siswa terhadap sekolah, yang salah satunya adalah pokoknya adalah tentang masalah kebersihan di lingkungan sekolah. Saya setuju dengan penyampaiannya tadi. Dulu sebelum COVID itu tingkat kesadaran siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah cukup lumayan dibanding dengan sekarang. Sesuai dengan penyampaian dua komite, memang pengaruh COVID ini adalah sangat besar terhadap pembentukan karakter siswa. Terutama kan kita dari SD, SMP, SMA tidak terbentuk dari awal, hanya bermasalah di atas. Tapi kita bukan menyalahkan di bawah, kita menyalahkan kondisi memang yang begitu. Selama 2 tahun lebih, jadi imbasnya begitu, imbasnya bawa terus sampai ke SMA juga. Memang karakter ini, artinya karakter ini harus terbentuk dari bawah, bahkan mulai dari keluarga, dari rumah tangga. Nah ini kayak yang susah. Kalau dari memang awalnya tidak ada terbentuk itu karakter, terutama tentang masalah kebersihan, harap saja di sekolah setengah mati. Tapi kita tidak bisa menyerah, karena karakter bisa dibentuk walaupun sekeras apapun, itu bisa dibentuk selama kita mau. Salah satu program bahkan Sulawesi Tengah, khususnya juga Kabupaten Parigi Motong, untuk mengejar Adipura, salah satunya itu adalah tentang kebersihan lingkungan. Bukan cuma di kota sana, bukan cuma di Parigi, tapi segala aspek termasuk di sekolah. Memang ada sebuah yang saya lupa juga, saya pernah baca itu di mobil itu. Dan kepala dinas itu yang ketuanya sampah itu pernah datang kemarin, termasuk pernah datang di Ambesia. Nah, sosialisasi di sini tuh ada semboyannya itu. Memang kita perlu pikirkan itu tentang semboyan itu, salah satu untuk menyadarkan siswa itu harus ada semboyan menarik tentang masalah sampah ini. Kita di sekolah sebenarnya sudah berbagai macam cara kita lakukan, termasuk tadi sudah ada program satu tangan satu sampah. Sebenarnya berlaku dari dulu, cuma kita mulai gerakan ulang setelah COVID. Kemudian semua elemen di sekolah harus terlibat, bukan cuma 1-2 orang, bukan cuma wali kelas atau wakasek siswa, semua aspek di dalam lingkungan sekolah itu harus peduli terhadap tema kita ini tentang masalah kebersihan. Jadi saya kemarin minta maaf pada guru, saya kadang bahkan keras sedikit terhadap masalah sampah-sampah ini. Nah, saya biasa minta maaf sama guru yang sudah mengajar, saya suruh ulang keluar siswanya supaya kebersihan lingkungan kelasnya itu diperhatikan. Saya ada beberapa guru biasa mengajar, saya minta maaf, keluar dulu. Itu salah satu. Jadi semua harus terlibat. Kita barangkali salah satunya sebelum mengajar kita ambil waktu lah, misalnya 5-10 menit kita perhatikan masing-masing lingkungan kelas kita. Tanpa kita mengajar, untuk suruh dulu anak-anak bersih lingkungan kelasnya masing-masing. Saya kira kalau tiap hari kita lakukan ini tidak sulit. Tidak ada lagi misalnya buat Jumat bersih. Artinya Jumat bersih itu sisa barangkali namanya Jumat bersih, tapi kalau tiap hari semua elemen memperhatikan ini, saya kira ringan kita kerja. Yang selama ini biasa ada di dalam kelas sudah diperhatikan di depan kelas, tapi saya biasa bilang sama anak-anak, tolong itu di antara kelas, di belakang kelas. Jadi
kemarin saya dengan Ibu Nel, setelah hari sebelum ulangan ini, saya bukan suruh cuma lewat di jalan, semua siswa saya suruh lewat di taman untuk memungut sampah-sampah di taman. Karena perhatiannya anak cuma yang lewat di jalan itu saja, tapi tidak di taman. Kemarin hari Senin sebelum ujian itu, 1 minggu sebelum ujian itu mereka saya suruh lewat semua di taman. Jadi itu harus memungut sampah, bukan cuma yang di jalan. Dan selama ini kan perhatiannya anak di jalan saja, tapi di taman tidak ada. Yang kedua, itu ada program lalu yang disusun OSIS, masing-masing ada kelas, ada wilayahnya. Tapi karena ini juga terkendala. Terkendala kenapa? Jam-jam waktu jam-jam pertama itu. Termasuk OSIS program pertama yang saya kasih tahu waktu pembentukan OSIS itu, tidak usah kau terlalu banyak kerja. Perhatikan saja lingkungan sekolah, kebersihan lingkungan sekolah. Jadi OSIS ada yang biasa yang OSIS yang bekerja, yang paham. Itu salah satu. Jadi artinya kita sisa bagaimana caranya membangkitkan ulang itu yang sudah ada. Jadi saya sangat apresiasi program teman kita yang kalau penggerak ini, guru penggerak. Kemudian selanjutnya adalah saya kemarin juga sampaikan itu tentang apa? Saya keliling sore-sore, melihat lingkungan ternyata sampahnya banyak. Makanya minta maaf kemarin sebelum ujian, makanya saya minta kalau bisa ditunda itu anak masuk jam 7.30, kalau bisa jam 8 masuk kerja dulu gitu, tentang masalah kebersihan lingkungan sekolah. Saya tadi katakan semua aspek di dalam lingkungan sekolah, minta maaf termasuk yang di kantin-kantin. Jadi termasuk yang di kantin-kantin harus juga peduli terhadap kebersihan di sekitar kantin. Kemudian ada tempat-tempat pembuangan sampah, tempat-tempat pembuangan sampah. Dulu kita ada di beberapa tempat, tapi masalah setelah sampahnya terkumpul itu aja yang jadi masalah. Setelah itu harus ada kepedulian terhadap setelah terkumpul itu sampah. Kemarin Bandung sudah usulkan kalau bisa ada gerobak sampah. Kemarin kita berkali ini. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa tadi, ada 3 ya dari Bapak Dr. Andus Modang terkait tentang bagaimana bisa jalan program-program dari saya ini. Yang pertama itu memang harus ada kolaborasi semua pihak, terutama semua guru, bukan cuma wali kelas, tapi di sini yang dititik beratkan memang lebih ke wali kelas ya, sesuai dengan penyampaian dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua dari keluarga, dari bawah dulu, dari keluarga, minimal dari keluarga, bagaimana memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada anaknya tentang bagaimana mencintai lingkungan rumah, kamar saja dulu mungkin, kamarnya sendiri, di ruang lingkup yang kecil, kamarnya sendiri, ya itu akan ada istilah ala bisa karena biasa. Ya, kalau sudah terbiasa di rumah, dan di sekolah kita juga ini tidak semua anak yang tidak peduli dengan lingkungan, ada anak yang peduli dengan lingkungan. Saya bisa lihat ada beberapa anak yang memang peduli dengan lingkungan sekolahnya, ya, tanpa harus, walaupun dia kadang jengkel juga mengeluh dengan saya, Pak, saya sudah kasih bersih, gitu. Tapi masih ada yang buang di situ. Nah ini yang mari sama-sama kita coba bangun kembali kesadaran diri anak ini. Kemudian yang ketiga tadi dari Pak Odang terkait kerjasama antar semua siswa, antar semua guru.
sekarang ini boleh dibilang guru itu bukan apa ya? Tidak usah kita terlalu banyak memberikan pemahaman kepada siswa, tapi mari coba kita berikan teladan kepada siswa. Kalau cuma pemahaman, kayaknya Google lebih pintar daripada kita. Tapi yang tidak ada di Google itu ada di guru, yaitu teladan. Tidak ada di Google dicari meneladani Google, tidak ada. Tapi meneladani guru itu ada. Tidak ada di Google itu bagaimana membentuk karakter adab itu, tidak ada. Yang ada itu guru yang bisa. Nah itu sesuai kemarin hasil seminar juga. Itu jangan sampai peran guru ini diganti oleh mesin. Kalau mesin sudah bisa menciptakan, bisa memberikan teladan, berarti habislah kita. Guru akan disingkirkan oleh mesin-mesin. Karena mesin lebih efektif daripada guru, karena dia diprogram. Nah, yang tidak bisa diciptakan itu yaitu teladan itu. Bagaimana guru memberikan teladan kepada siswanya, kepada anak didiknya. Ini saya pun berat bicara begini bukan berarti saya sudah memberikan terang. Saya rasa saya masih sangat kurang. Masih sangat kurang, tetapi setelah saya mengikuti pendidikan ini ada rasa seperti kayak tamparan kepada saya sendiri, kepada diri saya sendiri. Baru pertama masuk itu seperti sudah ditampar keras bahwa paradigma atau mindset yang kita pakai itu sebenarnya salah kaprah. Sebenarnya sudah salah kaprah, bukan karena zaman 80-an, zaman 70-an itu berbeda dengan zaman yang sekarang 2020-an. Kadang kita menggunakan cara hukuman kepada anak-anak untuk bisa disiplin. Kayaknya untuk zaman sekarang sudah tidak bisa. Contoh saja Pak, kalau anak terlambat kita berikan hukuman, angkat sampah. Ya, tapi tidak akan muncul kesadaran diri itu ke diri anak. Dia hanya ya tidak apa-apa saya lambat, paling cuma disuruh angkat sampah. Itu yang terbangun di diri anak. Nah itu yang tidak boleh. Kita mau bangun kesadaran diri di diri anak tentang kebersihan lingkungan. Dia datang pagi pun dia punya tanggung jawab tentang itu. Nah kalau hukuman, anak yang datang pagi akan merasa saya tidak perlu untuk pungut sampah karena saya tidak datang terlambat. Kalau kita pakai hukuman, itu yang saya galakkan ini. Saya coba yang mudah-mudahan bisa berhasil dengan bantuan dari Bapak Ibu guru juga semua, dengan orang tua siswa, itu sangat membantu sekali. Itu mungkin dari saya. Siapa tahu ada tambahan dari teman-teman guru yang lain kepada orang tua siswa, mungkin dipersilakan. Ya silakan Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komite, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang Wakil Kepala Staf, teristimewa calon penggerak. Jadi dalam hal ini saya selaku wali murid yang kebetulan diundang salah satunya. Jadi apa yang disampaikan Pak Kabisat tadi benar adanya, bahwa untuk perekrutan kepala sekolah itu tidak lagi pakai daket. Berdasarkan Permendikbud nomor 26 tahun 2022 pasal 13. Itu jelas sekali di situ bahwa perekrutan kepala sekolah dan pengawas itu tidak lagi pakai daket atau daerah. Kawas terakhir saya waktu tahun kemarin pas COVID
Terus berkaitan dengan saya melihat judul tadi, meningkatkan kepedulian siswa. Dengan judul ini saya bangga, bukan apa. Ini paling sulit, Pak. Ini bahasanya mudah sekali, tapi pelaksanaannya luar biasa, sulit. Saya sendiri aja berkali-kali seperti itu. Bahkan saya sempat mencontohkan ke siswa itu. Saya sendiri yang pungut. Itu siswa hanya apa? Ada nonton. Nah setelah nonton, besoknya lagi saya bikin begitu. Nah nanti yang ketiga kali baru saya sampaikan. Masa kepala sekolahnya pungut sampah, siswanya nonton. Kan terbalik. Ya. Akhirnya apa? Dengan bahasa seperti itu, jadi apa? Tergugah juga hatinya. Nah apa yang disampaikan juga dengan Pak Odang tadi, Kasek ini. Sebenarnya program-program itu memang sudah ada. Jelas saya tahu di mana sekolah itu kepedulian tentang kebersihan itu dari dulu sudah ada. Cuma itu apa yang saya sampaikan tadi memang sulit dilaksanakan. Jadi kalau salah mindsetnya juga akan terjadi salah juga. Jadi saya setuju tadi dengan usulannya Pak Oda ini sangat bagus. Apalagi di guru penggerak itu memang diwajibkan seperti itu. Karena kalau untuk SD, saya kebetulan kepala sekolah SD, itu SD sudah banyak yang lulus, Pak. Bukan lagi calon. Ya, sudah banyak yang lulus, bahkan sudah ada yang diangkat kepala sekolah. Ya, termasuk kemarin yang kasih materi. Nah, itu sudah golongannya masih 3B itu, Pak, yang diangkat kepala sekolah langsung. Tentunya dengan kepedulian itu yang jelas ya seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa teladan ini sangat penting memang. Jadi contoh. Jadi ibaratnya begini. Orang bilang kalau apa ya? Guru kencing berdiri, siswa kencing lari. Ya itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi jadikan satu teladan. Jadi kalau gurunya mungkin, apalagi ini yang siswa sudah SMA ya, ini kalau contohkan 1-2 kali pasti akan mengikuti. Jadi kalau sudah ketiga kali ternyata masih nonton, kasih bahasa yang baik. Artinya apa? Begitu kasih bahasa yang baik, masa Pak gurunya pungut sampah kok siswanya lihat-lihat, ini gimana? Ya. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau selalu sekarang itu prosesnya diberikan contoh. Kalau dulu waktu zaman saya sekolah itu gampang dicambuk. Lalu dicambuk. Ya. Nah sekarang tidak bisa. Karena ini merdeka belajar. Jadi begitu juga saya sampaikan bahwa kemungkinan kalau sudah banyak guru penggerak itu sekolah harus mendaftarkan sekolah penggerak. Jadi kalau sudah sekolah penggerak itu, kalau SD itu ada bantuan dari pemerintah itu dalam 1 tahun 110 juta. Ingat saya waktu di Jawa kemarin sudah sampaikan. Jadi kalau di SMA baru satu ini Pak jalannya. Iya. Artinya sudah membuka peluang. Ya. Jadi kalau satu ini mungkin angkatan berikutnya bisa 10, dari 1 tambah 0 belakangnya. Saya sangat mengapresiasi ini. Jadi nggak gampang untuk masuk penggerak. Saya tahu persis kenapa. Tesnya juga itu luar biasa. Belum lagi aksi nyatanya. Kenapa? Sedangkan di misi ada di pelapor merdeka. Itu guru-guru Pak. Saya juga sempat memandu. Itu begitu masuk di aksi nyata, dia sudah mulai untuk upload aksi nyatanya. Jadi untuk jawab soalnya apa semua sudah. Karena di KKG saya sering kasih materi juga. Jadi intinya saya sampaikan ini sudah. Saya sangat mendukung. Oleh murid sangat mendukung. Ini tidak gampang. Kepedulian siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah itu luar biasa.
Kalau itu tercapai Pak, luar biasa. Jadi kalau sekolah sudah bersih, saya yakin pembelajaran apa semua itu akan kena imbasnya. Pasti nyaman. Saya kira itu aja masukan, saya mendukung teman-teman masukan tadi sudah. Saya kira bagus sudah. Saya cukupkan sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Nama saya Pak Dwi Sudrajat. Untuk sekarang Kepala Sekolah SD Bulang Jepang. Kebetulan ini ada siswa saya nih, sebelah saya. Silakan ada teman guru yang lain ya Pak Zul. Pak Farid, sebentar ya. Masih Pak Zul sudah ambil mic duluan. Menurut Pak Farid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Komite dan calon guru penggerak di lingkungan SMA Negeri 1 Jepang. Dan yang saya banggakan adalah wali siswa yang dipercayakan untuk ikut kegiatan ini. Saya langsung saja barangkali ya, karena tema kita pada pagi hari ini yaitu mengenai tentang aset sekolah yang difokuskan pada kebersihan lingkungan sekolah. Ya, pertama-tama tadi sudah disampaikan dari Pak Odang tentang kebersihan sekolah. Ya, itu sudah kita lalui bersama sebelum pandemi. Ya, disampaikan Bapak Komite tadi, ya, itu sekolah kita itu menjadi pilihan utama di wilayah Timur Parigi Motong. Ya. Wilayah Parigi Motong, sekolah kita itu adalah peringkat kedua dari sekolah yang ada di wilayah Parigi Motong. Jadi menindaklanjuti karena sempat disampaikan tadi, memang COVID 2 tahun kemarin membiasakan anak hidup di lingkungannya sendiri sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan keinginannya. Itulah hasilnya yang 2 tahun. Ya. Jadi mengenai aset sekolah, yang pertama, ya, kalau ini kita programkan ke depan, yaitu kebersihan sekolah, paling tidak kita harus duduk bersama. Ya, sama dengan sebuah kapal, harus kita tahu siapa nakodanya, siapa bagian mesin, siapa bagian penumpang, siapa bagian tengah. Ini sama dengan main bola, Pak. Ya. Kalau ada gawang, kalau tidak ada striker sampai kiamat tidak membobol itu. Ya. Ini kita harus duduk bersama. Apa yang kita inginkan dibawa kemana sekolah ini? Ya. Ya. Supaya sekolah ini dikenal dulu itu. Oh, di sana hebat, di sana bagus, di sana aman, dan seterusnya. Ya. Orang bisa beli, Pak. Berapa orang bisa beli? Saya tersirat dengan Madani. Madani itu di Kota Palu, tapi dari seluruh penjuru dia cari itu. Itu yang kita buat dulu di dalam. Ya. Jangan dulu materi kita kejar, tapi kita buat ini barang bagaimana supaya orang mencari. Ya. Dari komitenya, alhamdulillah ada komite. Ya. Jadi kita duduk sama-sama Dewan Guru. Setelah pecah dari Dewan Guru, komite dan kepala sekolah, kita hadirkan orang tua. Ya. Kita berikan motivasi, kita sampaikan apa yang terjadi di sekolah, apa programnya kita. Kalau kita mau baik, bagaimana? Itu yang saran kami atau masukan dari kami. Karena melihat ya, apa yang disampaikan dari siswa, ya, gurunya angkat sampah, anaknya duduk.
Kenapa? Karena budaya itu dari rumah. Saya belajar tentang sosiologi. Ya. Karakter itu yang pertama itu terbentuk dari rumah. Karena di rumah ini rata-rata anak-anak, ya kalau melihat secara ilmu sosiologi, paling lama anak itu 5 menit dengan orang tuanya bercerita. Tidak ada lagi sama dengan dulu, Pak. Kalau dulu anaknya makan sama-sama dengan orang tuanya, tapi sekarang siapa duluan makan. Ini pengalaman saya dengan anak saya. Jadi tidak ada lagi konsep untuk menyampaikan apa yang si A, B, C kepada anak. Jadi ini yang pertama. Karena keluarga itu yang utama. Paling tidak 2 jam waktu orang tua itu harus dengan anak. Paling tidak dia ada komunikasi, sharing pendapat. Itu yang pertama, keluarga. Dan yang membentuk dia sekarang lingkungannya mana? Sekarang dunia ada di bidang temannya, yaitu HP. Dia paling cepat dengar HP-nya daripada orang tuanya. Malahan orang tua dia tunda. Tunggu dulu, ada HP bunyi. Nah, ini harus kita pahami. Jadi membentuk ini tidak simsalabim. Harus ada tangga-tangga yang harus kita lalui. Sekarang kita terima itu barang. Ya. Bahkan dengan kekerasan ya, kita sudah dibatasi. Ya, tak usah cari kemana. Dikejar itu guru kalau sudah ada, apalagi yang main-main HP tidak bisa salah sedikit. Nah, ini apalagi dengan guru merdeka, belajar merdeka, habis kita. Ya, jadi ini harus kita kerjasama antara orang tua, guru, komite, termasuk ya, anak itu sendiri. Kita harus bicarakan mau dibawa kemana ini Pak. Ya. Yang selanjutnya ya, ada yang disampaikan oleh calon guru penggerak. Ya. Apa yang harus kita paparkan dengan bahasa yang ada di lingkungan ini. Tapi saya hanya gambaran, saya hanya ide di tempat duduk ini tadi. Ya. Tapi kalau yang paham bahasa itu mungkin sudah dia pahami. Ya. Unjone ito meligoe na mopore na pailae na magaya. Silakan seterusnya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pandang dulu sedikit. Terima kasih dari Pak Zulkarnain. Yang pertama tadi dari orang tua siswa ya Pak Dwi Suprapto, Kepala Sekolah SDN Impres 2 Bepang apa ya? Berapa kalah? Ya, sangat bagus tadi masukannya ya. Yang pertama itu teladan ya di sini. Memang saya sendiri sebagai guru juga masih kurang memberikan teladan kepada siswa. Saya tidak menutup mata bahwa saya juga masih banyak kekurangan untuk memberikan teladan. Bukan namanya kita manusia ya, karena kita mengembalikan ke sana. Namanya juga manusia, tapi sebenarnya tidak bisa kalau guru itu, karena guru itu adalah orang hebat. Jangan bilang guru itu bukan guru hebat, bukan orang hebat, jangan. Itu bisa menimbulkan masyarakat di luar membuli kita. Itu peluang masyarakat untuk membuli kita, karena kita sendiri sudah tidak menganggap kita bukan orang hebat. Jangan, ada sebuah itu biasanya, guru bukan orang hebat, tapi dari guru melahirkan orang-orang hebat. Sebenarnya betul, tapi sebenarnya itu kalau saya tidak setuju. Jangan mengatakan kita bukan orang hebat. Kita ini guru adalah orang hebat. Tidak ada guru yang bukan orang hebat, karena untuk menjadi guru diperlukan orang-orang yang hebat. Seperti Bapak Ibu, ya. Jadi untuk menjadi hebat itu memang banyak yang harus kita, terutama teladan. Karena guru itu digugu dan ditiru. Itu arti dari guru. Jadi memang di situ teladan. Kadang memang saya sendiri juga masih kadang masih bilang liar, masih miring-miring lah sedikit. Kadang memberikan teladan, kadang sedikit melenceng. Ya, masih belum konsisten.
Ya, tapi saya mencoba melakukan untuk menjadi teladan dari siswa dengan cara saya sendiri, dengan pendekatan cara saya sendiri. Karena kemarin saya pakai pendekatan yang pola lama, pola dulu itu ternyata tidak berhasil. Bahkan hanya menimbulkan rasa benci anak-anak kepada saya. Memang dekat, tapi seperti ada gap. Makanya itu saya ubah dengan pola pendekatan yang sekarang, dengan kodrat zaman yang sekarang. Saya mengikuti seperti itu, dan kita guru memang dituntut harus seperti itu. Istilahnya kalau komputer di-upgrade, nah guru juga harus di-update. Namanya kalau di media sosial ada tidak update ya terupdate. Nah untuk yang lebih heboh itu harus bisa update. Begitu juga orang tua siswa ini yang berkecimpung di media sosial. Kemudian tadi sempat saya dengar dari Bapak Kepala Sekolah SD Duritus Sempana memberikan bahasa pemahaman yang baik yang bisa menggugah perasaan si siswa itu. Ya, ini yang kadang masih kurang. Saya pun masih seperti itu, menggunakan bahasa yang baik, yang bisa tanpa lagi kita dengan suara keras, anak itu bisa tergugah dengan sendirinya. Ini yang sempat saya petik tadi, menggunakan bahasa pemahaman yang baik kepada siswa. Kadang kita juga namanya juga manusia ya Bapak Ibu. Biar orang tua juga ya. Karena di rumah kalau sudah terlalu emosi keluar bahasa-bahasa yang tidak enak ya. Tapi sebenarnya itu bukan. Itu cuma karena emosi. Cuma namanya orang tua, apa yang kita ucapkan adalah doa. Jadi berhati-hati. Sama dengan guru. Guru itu orang tua di sekolah. Kemudian terima kasih juga kepada perwakilan dari Wali Guru tadi memberikan dukungan penuh tadi sempat saya tulis. Kemudian dari Pak Zulkarnain, ya betul memang sekolah ini saya pertama datang kemari, teman-teman saya yang berangkat di sekolah lain yang kebetulan sudah tahu dengan sekolah ini, mereka menyatakan kau beruntung dapat sekolah itu. Saya bilang kenapa? Itu sekolah favorit. Termasuk sekolah dulu apa yang namanya? Zonasi apa itu? Ya, itu sekolah jadi apa ya? Jadi tempat pembelajar dari guru-guru lain, sekolah-sekolah lain di sekolah sini. Ya, jadi saya bilang sekolah besar berarti. Dia bilang ya kalau fisiknya mungkin tidak terlalu besar sama, tapi sebenarnya itu sekolah besar, sekolah favorit untuk di Kabupaten Parigimotong, wilayah yang arah kemari ya, wilayah timur ya, wilayah utara. Ini nomor 1 ya. Kalau Kabupaten Parigimotong dia nomor 2 ya. Jadi ini yang coba saya bangkitkan kembali. Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau membangun sekolah ini? Membangun bukan berarti membangun secara fisik yang harus buat bangunan atau apa. Tapi bagaimana kita membangun sekolah ini supaya lebih maju lagi? Karena kita cari makan di sini. Kita punya kehidupan, kita di sini. Walaupun kecil, tapi kita di sini, Bapak Ibu. Sadar tidak sadar, yang kita makan, yang mengalir dalam darahnya kita itu hasil dari sekolah ini, Bapak Ibu. Kita jadi guru, ya memang kalau sekolah ini tidak ada, ditutup, berarti kita tidak jadi guru lah. Mau kemana kita? Jadi itu yang selama saya ikut pendidikan, saya berpikir di situ. Saya tidak usah dulu masuk ke pembelajarannya dulu, karena saya yakin Bapak Ibu guru banyak di sini yang lebih senior dari saya, yang tahu tentang proses pembelajaran yang menarik itu Bapak Ibu sudah lakukan sebenarnya. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang nyaman, sebenarnya Bapak Ibu sudah lakukan. Cuma belum tahu itu masuk di mana. Tapi sebenarnya sudah dilakukan. Yang saya lebih tekankan tentang bagaimana kita angkat lagi nama sekolah kita ini. Karena kemarin di penerimaan siswa baru kita kekurangan 2 kelas hilang Bapak Ibu. Itu sebenarnya kerugian buat kita. Ya,
ada ruang kelas, tapi kita tidak punya siswa. Sedangkan ada sekolah yang tidak mampu lagi menampung karena kekurangan ruang kelas. Jadi kita balik nanti itu, bagaimana kita tidak mampu lagi menerima siswa karena kita kekurangan ruang kelas. Salah satunya itu tentang lingkungan sekolah dulu, Ibu. Kalau sekolahnya kita bagus, bersih, nyaman, asri, anak-anak yang di sini pun tidak usah kita suruh. Adik-adiknya yang sekolah di SMP mereka kata, sekolah di sana bagus, sekolahnya bersih, kelas-kelasnya asri, guru-gurunya tidak usah ditanya, bagus-bagus, memberikan teladan, bahasa yang bagus-bagus semua, tidak ada yang mengejar anak-anak. Itu sebenarnya tanpa disuruh anak-anak pasti akan dari kemarin, karena anak-anak itu saling mempengaruhi loh. Tidak usah kita yang pengaruhi, teman-temannya itu gampang sekali berpengaruh. Itu SMA depan. Jadi ini yang sama-sama tadi dari Pak Zul memang sekolah favorit betul. Yang saya akui itu. Kemudian memang harus duduk bersama. Ini salah satu bukti bahwa kita duduk bersama di sini untuk mencari apa-apa yang harus kita kembangkan lagi. Di program saya itu cuma setiap hari Bapak itu program saya ini. Bukan seperti cuma bersih atau bakti sosial di hari, tidak. Tapi ini setiap hari dilakukan. Setiap hari dilakukan. Supaya anak itu secara sadar, secara tanpa disuruh. Kalau dulu itu kan ada, saya lihat anak-anak dulu itu sampah mereka, minumannya mereka habis itu mereka buang di tempat sampah. Itu dulu. Kalau sekarang tidak habis, taruh aja di situ di mana tempat duduknya mereka. Nah itu supaya kita peduli dulu lah dengan lingkungan sekolahnya, lingkungan sekolah kita ini. Jadi untuk tadi penyampaian dari Pak Zul, terima kasih. Memang harus duduk bersama. Ini salah satu bukti kita duduk bersama supaya bisa menyampaikan apa dari orang tua siswa, ada yang bisa disampaikan. Mungkin itu dari saya. Saya tadi Pak Farid, silakan Pak Farid. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya kira Pak, ini bukan cuman salah dari siswa Pak, tapi guru juga yang harus dipersalahkan Pak. Saya itu tiket dari hari Selasa itu Pak, datang ke sekolah itu saya lihat ada Ibu Eriska yang duluan datang. Duluan datang dia Pak, tapi dia cuma baru duduk Pak. Jadi saya tanya, saya bilang, Ibu tidak mau piket? Tidak ada jawaban Pak. Saya cari di muka, tidak ada Pak Suparja. Kemudian saya cari di samping, tidak ada juga Ibu Merni. Saya cari juga Pak Zul, tidak ada. Cuma saya sendiri Pak yang mau piket. Jadi Pak, ini bagaimana ini urusannya? Ini kalau begini urusannya, pasti sekolah itu kotor Pak. Karena tidak ada guru yang suruh bahwa siswa itu angkat sampah. Kemudian begini lagi Pak, masalahnya ini kan ada banyak guru piket Pak. Itu masing-masing lokasi itu harus ada tempatnya. Bukan guru piket hanya di muka semua. Yang di samping sini itu tidak ada Pak. Yang di samping sana tidak ada, yang di belakang tidak ada gurunya. Bagaimana caranya mau bersih itu sekolah? Nah, kemudian ini sekedar saran lagi, barangkali dibuatkan jadwal piket itu. Misalnya kelas 10 IPA 1 dia di bagian musala. Jadi pas dia datang, dia lurus-lurus ke musala itu. Guru piket di kelas itu sudah ada bagiannya, berapa orang saja dia. Jadi dia langsung ke sana, 11 IPA 2 dia ke sana. Yang khusus di muka kantor itu Pak. Jadi terarah dia Pak. Jadi mungkin ini sekedar saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Farid ya. Ya itulah tadi yang disampaikan oleh Bapak
Kepala Sekolah SDN Impres 24 Mepanga, bahwa memang harus teladan dari kita dulu ya. Makanya saya bilang saya juga belum seperti itu. Saya mohon maaf Pak Barit, kalau untuk yang hari Selasa kemarin saya tidak ada di sini. Saya memang ada di Palu, ada kegiatan. Ya, saya karena nama saya disebut tadi. Ya, jadi saya kemarin ada ikut kegiatan di Palu, jadi saya tidak ada. Jadi mohon maaf. Kemudian untuk yang jadwalnya tadi itu sudah bagus ya. Kalau dulu ada dari OSIS, ya mungkin saya juga akan duduk sama-sama dengan OSIS terkait juga ada yang mau ingin saya sampaikan. Terkait juga saya sampaikan dengan ini, bagaimana OSIS itu lebih digiatkan lagi, terutama tentang ini. Karena kemarin OSIS itu sudah ada memang plot-plotnya Bu ya. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Ya. Iya, cuma Pak Faris kayaknya dia belum dapat jawaban dari Ibu Eriska tadi, ya. Mungkin itu ya. Ya. Kan dia bilang tadi belum dapat jawaban dari Ibu Eriska. Tolong Ibu Eriska kasih jawaban ya, supaya lebih jelas. Oke, tadi sedikit dari Pak Zul, apa tadi bahasanya bisa diperlambat? Karena ini saya akan tampilkan di Lokakarya 7. Saya buat jadi programnya saya pakai bahasa daerah. Agak panjang tadi itu kalimatnya, bisa dipersingkat. Ya itu maksud saya diperpanjang, tapi kita buat singkatan, disingkat dan itu bisa jadi semboyannya kita. Siapa tahu ada dari bapak ibu yang ibu wali siswa yang paham tentang bahasa dialog. Saya sedikit bukan kurang, tidak tahu sama sekali saya bahasa. Tadi agak panjang tadi itu ya. Agak singkat lah, supaya mudah dipahami. Atur kamu. Mungkin dari bapak ibu masih ada yang mau menyampaikan, ya silakan Pak. Jadi terima kasih. Ini Pak Farid sudah bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk saya di lingkungan sekolah maupun untuk minat siswa ke sekolah ini, ke sekolah kemarin, saya kan tinggal di Kota Raya. Jadi banyak bergaul di teman Bali atau teman Jawa. Jadi begini, memang sekolah kita dulu pernah favorit, tapi sekarang sudah banyak ke SMK. Permasalahannya satu, mereka takut anak-anaknya ke sekolah kemari. Karena begini, anak saya takut kalau sekolah di SMA Mepanga nanti sakit. Saya bilang, bagaimana bisa sakit? Karena anak saya di sekolah di sana biasanya tidak ada masalah, dorang pukul, dorang pajak. Itu permasalahannya yang paling diutamakan, paling utama. Karena itu pemikiran teman-teman di Kota Raya itu memang sekarang anak-anak dari Kota Raya itu banyak yang takut ke sekolah kemarin. Karena itu, contohnya kemarin-kemarin saja, kadang-kadang sudah selesai permasalahannya, mereka cari. Itu bagian dari akhlaknya siswa. Bagaimana caranya mengubah atau membimbing anak-anak yang permasalahannya seperti itu. Pak Supardi sudah jadi belum jadi calon guru penggerak, mungkin dapat memberikan solusi bagaimana anak-anak itu kita bisa bimbing biar anak-anak itu tidak seperti yang saya katakan bisa main hakim sendiri, main pajak, karena mereka takut melapor ke guru. Karena mereka kalau melapor ke guru, mereka biasa dijaga di luar. Makanya mereka hanya melapor ke orang tua. Orang tua menyampaikan kepada saya seperti itu. Bagaimana mari kita sama-sama orang tua wali siswa dengan guru-guru di sini, bagaimana caranya mengambil atau jalan keluarnya biar sekolah ini menjadi favorit seperti yang dulu. Jadi itu kalau tentang kebersihan masih kita bisa jalani, tapi tentang yang satu ini yang masih kita pikirkan bersama. Jadi terima kasih
atas waktunya. Oke, terima kasih Pak. Masih belum kelihatan Pak, masih belum kelihatan. Videonya kurang bagus. Pak Gunarso ya. Gunarso terkait tadi ya permasalahan tentang siswa zona sudah keluar dari ranahnya ini ya, tapi karena itu permasalahannya kita sama-sama, mumpung juga di sini ada orang tua siswa, ada komite, jadi mari kita cari jalan keluarnya. Itu memang dari saya masuk pertama di sini memang sudah saya dengar ada bahasa-bahasa seperti itu, bahwa masih ada boleh dibilang tindakan kriminal ya, itu tindakan kriminal terkait ada yang melakukan pajak ya. Bapak Ibu, saya kemarin ikut tentang BIMTEK peningkatan organisasi dan kesehatan peserta didik. Di situ ada materinya tentang bully, ya. Ini sudah di luar, kalau saya bilang bukan bully lagi. Sedangkan bully saja itu dilarang, bisa dipenjarakan, bisa dipidanakan, ya. Jadi memang tidak disadari di setiap sekolah pasti ada yang seperti itu, ya. Ada yang seperti tentang namanya anak-anak yang bikin geng, ada guru orang kampung, ada orang yang bukan orang kampung. Karena saya juga dulu seperti saya pikir masih zaman sekolah saya saja yang ada, sekarang sudah tidak ada. Ternyata masih ada juga zaman sekarang, ya. Memang ini untuk merubah ini memang agak susah. Memang harus butuh kerjasama secara lebih luas lagi, ya. Dari orang tua siswa, ya, dari pihak keamanan, pihak sekolah, itu harus kerjasama. Dan kemarin karena ada kasus kemarin juga yang kebetulan ya bukan saya sih sebenarnya, saya kan guru olahraga di sini, tidak ada hak sebenarnya untuk masuk di situ, bukan guru BP, bukan guru apa ya, bukan lokasi juga. Tapi kemarin karena saya juga punya tanggung jawab dengan sekolah ini, jadi saya ikut juga di situ menenangkan masyarakat yang datang. Ya, jadi di situ saya undang kepolisian, dan di kepolisian sudah disampaikan bahwa tidak ada lagi yang seperti itu. Seandainya masih ada seperti itu, silakan langsung melapor ke kepolisian. Itu kemarin. Tetap akan diproses di sekolah, tapi kepolisian siap 1/24 jam itu menerima laporan kalau ada hal-hal seperti itu. Itu sudah kriminal, pajak, bahkan sampai memukul, ya. Tapi sebenarnya kalau yang sekarang ini kayaknya sudah agak menurun. Dari kemarin yang persentasenya sekitar 10% dari jumlah seluruh siswa yang laki-laki, ya. Sekarang sudah agak menurun. Sudah, kalau saya hitung ya tidak sampai lagi 5% yang seperti itu. Ya, cuman masalahnya ini yang sekarang mengembalikan lagi ke sana, bahwa di sini memang sudah aman. Itu yang susah. Jadi usul saya sebenarnya untuk mengembalikan itu, yang pertama kita sosialisasi saja ke sana, ke arah sana, bentuk tim, ya, guru-guru yang berisikan guru-guru, boleh direkrut juga orang tua siswa, ya, untuk melakukan sosialisasi ke arah kota raya sana, bahwa di sekolah ini tidak ada lagi istilahnya bisa pasang badan, kita jaminannya, kita sudah ada buat perjanjian dengan kepolisian tentang kalau ada kejahatan seperti itu, ini dia punya tindakan. Itu yang dibuat pertama. Yang pertama mungkin sosialisasi ke sana, bisa melalui sosial. Tidak usah ke sekolah. Kalau ke sekolah repot, langsung ke desanya saja. Langsung ke desa. Kita kerjasama dengan pemerintah desa, sosialisasi. Tapi kita harus buat juga tanda tangan dengan ada komite, ada kepolisian, keamanan, pihak sekolah,
orang tua siswa menandatangani seperti MOU bahwa kalau masih ada seperti itu, ini sanksinya langsung ada poin di situ sanksi. Apakah dikeluarkan atau apalah? Itu yang harus ada dulu. Kita kan belum ada tanda tangan itu, MOU itu. Itu kan bisa jadi dasar kita kalau kita bisa bawakan ke sana. Bahwa betul-betul ada, bukan cuma di bibir. Ya, seperti kata Prof. Harid, kalau cuma di bibir kan susah, harus ada bukti ya, Prof. Harid. Ya. Jadi itu, jadi yang satu itu, yang kedua, di sini kan banyak juga guru-guru yang dari arah sana ya, Kota Raya. Orang tua siswa juga ada dari arah Kota Raya. Jadi diharapkan guru-guru yang di sana bisa menyampaikan informasi-informasi tentang sekolah ini yang baik. Ya, itu salah satu. Itu usul mungkin dari saya. Ya. Terima kasih. Saya ke Pak Ardianto. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat antusias dari tadi mendengar apa yang kita bicarakan, dan saya sangat mengapresiasi untuk Pak Supardian sebagai calon guru penggerak mengangkat tema di mana kita membutuhkan dan diperlukan siswa yang memiliki karakter yang baik di tengah-tengah kondisi zaman yang sekarang ini bisa kita katakan penuh dengan tantangan. Terkait dengan masalah karakter dalam hal ini yang disoroti adalah tentang kebersihan di lingkungan sekolah. Saya kembali sebagai wali kelas Pak Supardian dan teman-teman guru yang lainnya. Saya menilai itu kalau di kelas saya lihat ada siswa yang memang kalau masalah kebersihan, masalah kerapian di kelas, sampah dan lain sebagainya tidak terlalu dia peduli. Jadi saya kembalikan kepada diri saya sendiri untuk menilai siswa ini sebenarnya baik atau tidak karakternya tidak perlu kita melihat dari pembelajaran. Cukup kita lihat kelasnya. Bersih kelasnya, indah kelasnya, tata mejanya bagus atau tidak, di situ menggambarkan karakter siswa sebenarnya. Ya, mungkin ya. Saya tidak masalah dari kelas. Iya. Jadi di situ saya berpikir kembali kepada diri saya sendiri bahwa anak-anak di kelas saya itu butuh leadership. Jadi ini yang kurang kalau saya lihat Pak. Leadership itu kepemimpinan di dalam diri. Kita juga sebagai guru kalau hilang rasa kepemimpinan, kita juga akan terombang-ambing sebenarnya di dalam lingkungan sekolah itu. Jadi saya menilai Pak, untuk masalah kebersihan ini sangat penting. Ini berkaitan dengan citra sekolah sebenarnya, karena terus terang saya di SMA Palasa dari tahun 2016, SMA Mepanga itu sangat dipuji ketimbang di SMA Palasa kami. Jadi SMA Mepanga itu luar biasa dikenal. Ya, jadi kalau sudah dengar anak-anak SMA Mepanga itu luar biasa. Ya, nah, saya hilangnya atau tidak hilangnya itu saya tidak tahu halnya itu apa yang mengakibatkan. Apakah leadershipnya yang sudah tidak ada, atau memang siswanya yang sudah tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh guru. Jadi terima kasih untuk Pak Supardian. Masalah kebersihan ini penting untuk kita bisa melihat karakter siswa itu yang sebenarnya dari lingkungan dia belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya betul ya. Saya tertarik dengan penyampaian dari Pak Ardianto ini terkait tentang kepemimpinan diri. Nah, di guru penggerak itu memang dituntut itu kepemimpinan terhadap dirinya sendiri. Begitu juga di proses pembelajaran. Jadi siswa itu yang tentukan dia mau belajar modelnya bagaimana. Nah sama juga ini.
kepemimpinan murid. Seperti yang Pak Hardi bilang, tidak perlu kita menilai lagi karakter siswa tentang mau dinilai sikapnya pakai rubrik. Tidak perlu lagi. Cukup kita lihat saja di sekolahnya, di kelasnya, sudah akan kelihatan itu. Sama juga dengan anak-anak, Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa nilaikan karakter anak-anaknya kita. Nggak usah lagi kita mau kasih soal jawab. Cukup kita lihat kesehariannya, di kamarnya saja kita lihat. Oh yang anak ini memang dia bersih. Oh yang ini agak-agak ya amburadul lah sedikit. Yang penting sudah bisa tidur sudah lah. Yang mau bersih atau tidak kan ada seperti itu. Nah sama juga betul tadi Pak Hardi bilang, dengan melihat dia di kelas bagaimana sudah akan bisa kita nilai karakter anak itu bagaimana. Ya. Oke, saya terima kasih dari Pak Hardi. Cuma ini yang mau sedikit. Ini sudah betul Pak ya. Ujo itu meligoye, napailae, namopore, magaya Pak ya. Kalau dilihat bersih itu bagus, itu indah, itu cantik. Ya. Itu bisa tidak disederhanakan, dibuat singkatan. Jadi seperti semboyan. Ya kan? Kalau pinasa itu kan piana sampah Allah, sama dari atas piana sampah Allah. Jadi singkat pinasa. Jadi kita nanti pada saat di lapangan, tidak ada lagi bahasa yang kita bersama, tinggal kita bilang itu pinasa. Ayo pinasa. Jadi anak sudah terniat di kepalanya pinasa itu ini. Sama juga dengan ini. Jadi cari kata yang bagus, singkat dan gampang diingat oleh anak, dan kita juga gampang. Apalagi saya kan bukan orang ya. Mungkin itu dari saya ya ke Pak Ketua Komite. Ya, sedikit. Oke, silakan. Ya, kebetulan ada ketua komite karena ini baru usulan. Jadi siapa tahu ada yang lebih simpel dia bawa ke rumah atau dia cari, kita remuk sama-sama. Artinya ini baru usulan. Ya, usulan untuk rencana kegiatan kita ke depan. Artinya kan alhamdulillah ada komite. Bagaimana kita bawa ke depan ini barang, kita kembalikan seperti semula. Ya, jadi Farid suruh suara kelas saja, tahu saya urus ini. Nah, jadi itu saja barangkali. Terima kasih. Iya, makasih. Karena kita hanya melahirkan satu semboyan menjadi ciri khas dari sekolah kita. Iya. Kalau arti yang dari lu dengan yang dari Parigi Motong, kalau dibahasakan dengan dialog, artinya itu neito nolue linsona. Iya. Dilihat, dipungut, dikumpul. Kalau dia dibuang berarti dia tidak cari tong sampah nih. Kalau dia kumpul berarti diarahkan ke tong sampah. Nah itu nolue linsona. Memang I know, tapi tidak cari tripod. Linsona. Dia tidak cari tripod. Nah bahasa dialog. Selamat datang di sektor. Nah itu nolue linsona. Dilihat, dipungut, dikumpul. Kalau di bahasa arti-artikan lagi dibuang, berarti dia ambil hasil dia buang. Ya, berarti kalau dia kumpul berarti dia sampah. Berarti kan angkatannya jadi. Iya, hampir sama juga dengan. Akan ada hasilnya itu seperti ini. Iya, hasilnya ini. Berarti semboyan yang disampaikan masyarakat itu. Iya. Nolue itu artinya dipungut. Nah itu dilihat.
sekeringat tuh Kalau tripod. bahasa Batak dulu itu Ya di bawah tripod. ngomong lihat singkatannya dari apa dicari. Saya juga begitu masuk di daerah lu, heran saya setiap bukan cuma di kotanya, di pedesaan semua ada pinas. Apa arti pinas? Tanya mah, apa arti pinas? Jadi semboyan orang sini, karena lahirnya semboyan itu maka aditura yang mereka terima itu yang mendukung, berarti seraya semboyannya untuk pembuat kota. Biar anak sekolah, bapaknya saja pulang untung rokok, papa binasa. Termasuk bapak yang diambil ulang. Artinya sudah tertanam. Iya. Iya, ada juga sedikit saya tambahkan barangkali saya mohon maaf ini karena saya tidak menggurui bapak ibu. Karena bapak ibu semua orang ahli pendidikan. Iya. Memang kita ini memang selalu dirubah oleh keadaan zaman. Saya teringat dengan pembahasan tadi itu, saya ingat teorinya Pak Matulada bahwa kita dihadapkan seperti itu. Matulada bilang perubahan itu bagaikan sibernetik. Nah, bagaikan sibernetik artinya bagaikan rembesan air, biarpun dibendung tetap merembes di bawah. Itulah perubahan. Jadi kita bahas tentang perubahan SMA ini dari dulu. Dulu kita memang sekolah dulu dibangun di Torino. Itu salah satu karena pengembangan itu. SMK sudah ada juga di makanya kita memang meluas. Tapi kualitas memang kita tinggi. Kualitas sekolah ini memang tinggi. Saya akui saya memang ke waktu itu dan ini bukan saya dengar sama gurunya. Saya dengar sama masyarakat. Tapi anak kalau tamat di SMP sama Kunepan. Waktu itu dominan itu pun kesulitan kami membentuk anak-anak domini yang mau mendaftar di sini. Itu karena simpatinya itu. Karena sudah menyebar. Memang ini satu tantangan bagi kita. Tapi memang betul Bapak bilang tadi bahwa memang karena perkembangan, termasuk generasi kita ini generasi yang beruntung. Saya orang yang merasakan Pak belum ada lampu listrik. Saya merasakan baru menggunakan radio. Tapi banyak generasi yang sebelum kita ini yang sudah meninggal dia tidak rasakan ini perkembangan ini. Generasi kita ini yang barangkali sekitar 3 perkembangan perubahan yang kita alami. Kita masih radio, sekarang sudah ada HP, sudah ada televisi, nonton siaran langsung sudah ada. Dulu kami mendengar pertandingan sepak bola, Bapak Laka dibuka radio karena masih anak-anak. Orang tua bilang, kamu dibuka radio kan, duduk, bisa berperaka lagi. Bayangkan perkembangan ini. Jadi betul kata Matulada, perkembangan itu bagaikan, perubahan itu bagaikan sibernetik. Tidak bisa dihentikan, tinggal kita yang pintar menyesuaikannya. Itu yang menjadi tantangan kita. Anak-anak kita sekarang kan sudah lain suasananya. Dia dihadapkan dengan, kadang-kadang cucu saya saja, kalau saya panggil dia ada pegang HP Pak, lama sekali baru menjawab. Apa tante bilang? Berarti sudah pengaruh dengan itu konsentrasi. Jadi mengalihkan konsentrasi ini sulit. Ini tantangan bagi kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita semua bisa kita atasi dan kita saling mendukung di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya juga termasuk anak saya yang masuk calon guru penggerak di SMP Tommy. Dari satu saya bilang, kalau rasa-rasa berat, tak usah ikut. Tidak apa-apa, saya lulus. Saya bilang, tantangan itu. Sebab menjadi teladan tidak gampang.
Iya, harus menampakkan keteladanan itu, terutama di lingkungan teman-teman, apalagi dengan siswa. Oke Pak, saya hanya memang Bapak Ibu saya segan sekali untuk bicara di ruangan ini, karena disiplin ilmu saya hanya orang yang diajarkan mampu menyesuaikan diri saja. Karena saya orang sosiolog, jadi dengan siapapun kita menyesuaikan diri. Jadi itu ilmu saya. Tapi membentuk karakter adalah Bapak Ibu punya ilmu. Saya tidak punya ilmu di situ. Tapi untuk membaca perubahan karakter itu saya bisa membacanya. Insya Allah kita akan ketemukan apa yang menjadi niat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Komite. Terima kasih. Sudah tidak ada lagi ya, Bapak Ibu sudah jawab. Oh, masih ada sedikit dari Pak. Terima kasih kesempatan yang kedua. Jadi saya cuma ingin ini menanggapi penyampaian dari Pak Gunarso. Benar apa? Jadi ini mungkin saya tujukan ke Pak Ketua Komite yang punya kewenangan selaku wali murid. Jadi apa yang disampaikan Pak Gunarso itu saya juga sempat dengar. Kebetulan saya ini domisilinya di Kota Raya. Seperti pemungutan pajak. Bahkan saya juga sempat ini dengar juga dari anak saya. Anak saya sempat diancam-ancam juga dengan kakak kelasnya. Jadi saya menginginkan dengan Pak Ketua Komite kalau bisa dibuatkan MOU yang sifatnya mengikat, ya. Jadi sehingga anak-anak ini tidak buat game, ya. Karena kalau SMA sudah buat game, otomatis akan sampai di luar, pasti seperti itu. Jadi tadi penyampaiannya Pak Gunarso itu sangat ini. Wah, kalau seperti ini kan tidak cepat dibuatkan aturan MOU, kemungkinan masih ada orang bilang di dalam sekolah yang orang bilang ini konsepnya mau bersih, nyaman, tapi di dalam ada geng yang tidak kelihatan. Ini. Kenapa? Belum lama ini, waktu masih awal-awal, itu ada anaknya guru saya juga gitu, sempat dipukul Pak, yang masih kelas 1. Dia sudah melapor ke sini. Yang pukul itu anak Ambesia kalau tidak salah. Nah itu, ya, itu staf saya begitu. Ya, nah itu. Jadi kalau terjadi seperti itu terus gimana, ya kan? Akhirnya apa? Citra SMA ini yang dianggap bagus tersebar kemana-mana sehingga saya sendiri sempat ada warga Kota Raya tanya, anakmu sekolahkan di mana? Di SMA tuh. Jangan. Kenapa lalu? Nakal-nakal. Anak yang bilang dipukul. Apa benar? Saya tidak tanggapi masalah seperti itu. Jadi harapan saya anak saya bisa sekolah lebih baik. Gitu. Ternyata setelah dengar ada juga seperti anak ini, oh iya Pak, kalau sudah seperti itu melapor. Jalan solusinya bagaimana dengan sekolah itu? Apakah gimana? Nah, yang belum ada ikatan karena belum ada MOU itu. Jadi harapan saya selaku wali murid kepada Pak Ketua Komite, ya, minimal dibuatkan MOU. Jadi kalau umpamanya ada geng, solusinya apa? Nah, itu. Apakah langsung ke ranah kepolisian atau solusinya kekeluargaan atau dikeluarkan kan gitu. Anak saya sempat diancam-ancam Pak, tapi karena besar ya itu kakak kelasnya juga ternyata ini anak buah depan Samsat itu. Dia bilang kalau berani senyum tanya anak saya ini. Masa kamu ini disuruh sekolah jangan berkelahi. Ini memang marah juga. Tidak boleh berkelahi. Apa Pak saat tiap hari diancam? Diancam waktu dengan ada teman-temannya. Orang bilang circle-nya. Ya. Nah, tapi begitu pulang sendiri Pak, dijaga di jembatan Samsat dipanggil. Gitu.
Orang saya dia kejar sampai rupanya apa? Anak itu anak di belakang PU dan itu dekat ini, dekat dengan apa? Saya punya perkenalan di situ juga. Nah sampai sekarang itu dia bilang, "Nah ini sudah." Ya alhamdulillah sih, mungkin sudah reda. Pak Suparno yang bilang tadi sudah 5%, berarti sudah bagus. Tapi kalau dibuatkan pengunjung, itu akan lebih bagus. Jadi ada yang mengikat. Bahkan paling lurus itu tidak akan mendukung, ya kan? Saya kira itu aja masukan yang disampaikan ke Pak Ketua Komite selaku perwakilan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya memang ini sesuai kasus tadi itu memang ini tanggung jawab kita bersama memang ya. Tapi saya itu kemarin yang sebelum Bapak bilang kasus kemarin itu saya disuruh oleh kepala sekolah ketika orang tuanya datang untuk mendampingi guru BK untuk menyelesaikan itu. Kepala sekolah yang memberikan mandat kepada saya. Saya juga tidak tahu apa yang kenapa saya diberikan mandat, sedangkan masih banyak guru-guru yang lebih layak sebenarnya untuk diberikan itu. Di situ memang pembahasannya dipukul anaknya, dipukul, dan orang tuanya itu sebenarnya tidak terima, mau lanjut ke kepolisian. Tapi saya berusaha dari mewakili kepala sekolah dan sekolah supaya itu kita selesaikan secara damai di sekolah. Ya, kebetulan juga orang tuanya dipukul itu adiknya Agus. Agus itu teman dengan saya waktu main sepak bola, dan bapaknya itu tahu saya juga. Jadi saya adakan pendekatan secara personal. Alhamdulillah orang tuanya mau dan bisa damai. Dan alhamdulillah sekarang anak yang melakukan itu sudah baik-baik saja, tidak ada lagi. Circle-circle-nya mereka itu sudah mulai hilang sendiri. Karena pada saat dibahas itu mereka sudah melakukan pembelaan antar circle. Tidak ada yang membela lagi satu circle itu. Sudah saling menyalahkan. Akhirnya circle-nya itu mereka pecah sendiri. Dan alhamdulillah saya lihat perkembangannya anak itu sudah tidak ada lagi seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ya saya ke Pak Komite dulu ya, karena ada tadi penyampaian dari Pak Wali. Ya, terima kasih. Saran yang itu juga kepada kami selaku wakil wali siswa. Saya tertarik itu. Ini insya Allah saya akan bicarakan dengan kepala sekolah. Dan yang kedua, kami akan menghubungi pihak terkait karena sekolah ini berarti berdampingan dengan kantor camat. Itu harus dibawa tanggung jawabnya camat untuk mengamankan wilayah ini. Terutama beberapa kepala desa yang ada siswa SMA. Itu insya Allah kami akan bicarakan dengan kepala sekolah. Karena yang banyak memberikan himbauan kepada masyarakat itu adalah pihak kecamatan atau kepala desa. Jadi diamanatkan pada mereka agar masyarakat yang punya anak yang sekolah di SMA itu supaya diperingati. Karena itu hanya merupakan satu peringatan saja dari orang-orang tua. Insya Allah anak-anak kita bisa mendengar. Ya. Sama dengan kita juga di Toming, kalau masih anak-anak sekolah masih pakai seragam dia, kita harus amankan. Saya sering ingatkan kepada masyarakat, kalau anak masih jam sekian masih berkeliaran di luar lingkungan sekolahnya, tolong ditegur, jangan segan-segan. Tanya saja, disuruh gurumu atau tidak? Kalau tidak, pulang ke sekolah. Itu saja bahasanya. Jadi insya Allah Pak, atas saran itu kami akan bertemu dengan Pak Camat. Mungkin pihak terantip dari kantor Camat itu bisa menggerakkan tenaga pada saat anak-anak sudah keluar sekolah. Itu saja yang kita minta. Dan Pak Camat setiap memberikan sambutan di pesta-pesta atau kepala-kepala desa akan kami ingatkan supaya himbauannya itu menyangkut ketertiban daripada termasuk siswa kita yang ada di
lingkungan sekolah SMA dan sekolah-sekolah lainnya agar tidak terjadi seperti itu, karena ini memang pengaruh HP semua ini Pak, mau nonton mau hadang-hadang di jalan meminta doi. Saya kan sudah pernah dihadang begitu waktu di Sumatera. Saya rasakan itu tidak gampang, karena saya orang tidak biasa diperlakukan seperti itu. Saya tantang, tapi nampak sopir saya yang turun itu di Medan, kota Medan ini yang terkenal dia punya kejahatan. Tapi kita ini sebenarnya pendekatannya hanya itu, agar para pimpinan itu himbauannya harus tentang ketertiban keamanan. Biasanya hanya di pesta saja dia bicara menjaga ketertiban keamanan bisa tertib, apalagi mengenai anak sekolah yang perlu dilindungi, dia punya kenyamanan dalam mengikuti masa dia belajar. Insya Allah Pak, saya akan bicarakan dengan kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin terakhir dari Pak Odam sebelum saya tutup diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk yang kedua kalinya menyambung tentang materi yang sebenarnya di luar dari apa yang kita bicarakan pada hari ini, tapi saya kira juga bagus ada keterkaitannya tentang masalah ketertiban dan keamanan siswa-siswa yang ada di sekolah. Karena itu akan mempengaruhi siswa yang akan masuk ke sekolah SMA Negeri 1 depan. Saya kira apa yang sudah kita menjaga atau masalah ketertiban lingkungan di sekolah. Kemudian prosedurnya kita sudah laksanakan. Kita masih bagaimana sekolah semampu mungkin menyelesaikan secara kekeluargaan. Itu jalan awal-awalnya memang kita lakukan. Kalau memang betul tidak bisa ya kita ambil jalan ke tadi kita sudah ada dengan kepolisian. Memang di atas untuk surat memang tidak ada, tapi secara pernyataan sudah disampaikan. Kalau masalahnya tidak bisa diselesaikan di sekolah, sudah dialihkan ke kepolisian. Kemudian kita juga ambil jasa dari kepolisian untuk jadi pembina upacara sekaligus untuk itu kan. Jadi ada beberapa hal termasuk dari Pak Camat pernah juga jadi pembina upacara. Tentang masalah di luar, alhamdulillah untuk kemarin kita dalam ajaran ini saya perkirakan kemarin sama dengan tahun-tahun kemarin, tapi alhamdulillah sudah ada ketambahan satu kelas dibanding 2 tahun yang lalu. Karena kenapa? Saya juga di Kota Raya sudah pernah menyampaikan saya baru satu sekolah kebetulan di SMP Sakti Panah. Saya juga di situ sebagai komite di situ. Jadi saya sudah pernah himbau sama orang-orang tua siswa. Cuma saya 2 tahun terakhir memang tidak akan ada perpisahan. Saya pernah karena perpisahan itu anak-anak akan lanjut ke SMA. Tapi kalau pertemuan awal di sekolah itu di SMP kebetulan saya juga saya komite saya sampaikan tentang bagaimana di SMA. Artinya kita secara semampu kita bagaimana membendung hal-hal yang begitu dari awal memang. Jadi artinya saya setuju apa yang disampaikan beliau tadi. Sisa bagaimana ada berupa di atas kertas. Kalau sudah pelaksanaannya nanti kita bagaimana berusaha kita menyelesaikan secara kekeluargaan. Kemudian kalau memang tidak bisa kita limpahkan ke pihak yang berwenang.
sosial. Begitu barangkali saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Odam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketua Komite, Bapak Ibu Guru yang masih stay sampai jam ini, terkhusus kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa yang meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Jadi terima kasih, ada banyak masukan yang saya dapat, dan untuk program ini sebagai informasi ini akan saya tampilkan pada saat Lokakarya 7. Itu Lokakarya 7, semua stakeholder, semua instansi akan diundang, dari kepala dinas, dari bupati, semua kepala dinas dan kepala-kepala sekolah yang ada guru penggeraknya di situ akan diundang dan akan melihat program apa yang ada. Dan ini akan saya perkenalkan bahwa di SMA Mepanga ada program terkait ini dengan semboyan yang tadi itu, ya. Dan siapa tahu, tidak menutup kemungkinan semboyan kita itu bisa dipakai oleh kecamatan-kecamatan yang ada, minimal kecamatan Mepanga itu bisa pakai, ya. Jadi itu dari saya, Bapak Ibu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya dan kesempatannya meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.